Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syurah li sadri wa yasir li amri. Wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Teman-teman yang disayang Allah, pagi ini kita awali dengan zikir pagi dan petang bareng-bareng. 1, 2, 3. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaika nusyur. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzubika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Kita baca juga doa yang setiap pagi nggak pernah Nabi skip, untuk Nabi baca terus. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba wa min du'ain la yustajabu lah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma, amin ya rabbal alamin. Teman-teman yang disayang Allah Subhanahu wa taala, apa kabarnya semuanya? Doa kami buat teman-teman semua dan seluruh kaum muslimin, mudah-mudahan teman-teman dalam keadaan sehat walafiat, diberikan kelapangan dalam rezeki, keberkahan dalam aktivitasnya, dimudahkan dalam setiap dan segala urusan-urusannya, makin sakinah mawaddah warahmah rumah tangganya, salih dan salihah putra-putrinya, dan mudah-mudahan kita semua istiqomah sampai nanti kita wafat husnul khatimah. Kedua kalinya sholawat juga bertangkaikan salam spesial selalu kita ucapkan, kita utarakan teruntuk baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa zid wa an'im wa karim wa barik alaih. Pagi ini teman-teman yang dirahmati Allah, jadi ada satu ayat yang mau kita bahas. Salah satunya nanti kita juga mengawali dengan kisahnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan seorang anak kecil yang nangis ketika sholat. Al-kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pernah suatu waktu beliau sholat membersamai jamaah baik laki-laki maupun perempuan. Dan di antara jamaah sholat yang perempuan itu, ternyata itu ada mereka yang perempuan sholat jamaah bareng Nabi bawa seorang bayi. Jadi ada jamaah perempuan ikut sholat bareng Nabi dan beliau bawa bayi beliau. Para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in itu tahu Nabi itu kalau ada timing tertentu biasanya Nabi baca surah-surah yang agak panjang. Dan satu ketika pada saat itu Nabi SAW sebenarnya memilih surah yang panjang. Biasanya Nabi baca sampai selesai. Tapi pada kesempatan kali itu adalah Rasulullah SAW kok tiba-tiba bacanya agak cepat dan bacanya nggak sampai selesai. Juga Nabi SAW nggak baca sampai selesai, dan Nabi SAW juga agak cepat rukuknya, i'tidalnya, sujudnya, duduk di antara dua sujudnya, bahkan sampai salamnya agak cepat. Ditanya oleh para sahabat setelah selesai sholat, "Ya Rasulullah, kami mengira bahwa Anda akan membaca surah yang panjang. Kami mengira bahwa Anda akan sholat dengan yang agak lumayan panjang seperti biasanya. Tapi kenapa kali ini agak berbeda ya Rasulullah? Anda tidak menyelesaikan surah yang panjang itu dan Anda tidak sholat sebagaimana seperti biasa Anda sholat."
Apa kata Nabi? Aku mendengar di belakang ada seorang bayi yang menangis dan aku tidak mau menyulitkan ibunya. Maka aku perpendek bacaan surah dan aku percepat sholatnya. Allahu Akbar walillahilham. Teman-teman yang disayang Allah Subhanahu wa taala, ternyata dalam Islam bahkan kalau kita mendengar ada dari seseorang yang bawa bayi, bayinya itu menangis, bahkan kita dianjurkan untuk mempercepat sholat, memperpendek bacaan. Saking jangan sampai kita ini merepotkan orang lain. Maka imam tuh bijak. Yang namanya imam juga bijak-bijak melihat kondisi makmum. Gak semuanya terus kemudian ada bayi lahir, tetap kita baca surah yang panjang. Ada anak bayi yang ikut baru lahir, dia nangis. Gak terus semuanya kita baca suratan yang panjang. Adalah Nabi SAW mendengar bayi yang nangis, takut merepotkan ibunya, Nabi mempercepat sholatnya, memperpendek bacaan surahnya. Ini esensi Islam. Memudahkan mereka yang memeluk Islam untuk menjalankan syariat Allah yang mulia ini. Dipermudah, gak dipersulit sama sekali. Makanya kata Nabi, ada 2 konsep yang manusia harus terus melakukannya. Tulis di kolom komentar ya teman-teman. Yang pertama, yassiru wala tu'assiru. Permudahlah dan jangan dipersulit. Ditulis di kolom komentar, di caps lock, permudahlah dan jangan dipersulit. Terus yang kedua, wabashiru wala tunaffiru. Wabashiru wala tunaffiru. Tadi yang pertama, permudahlah dan jangan dipersulit. Yang kedua, berilah kabar gembira dan jangan membuat mereka lari. Beri kabar gembira dan jangan membuat mereka lari. Permudahlah dan jangan buat mereka lari. Jadi permudahlah, jangan dipersulit. Gembirakan, jangan buat mereka lari. Esensi ngaji ternyata pada awalnya memudahkan, pada awalnya menggembirakan. Walaupun nanti kita agak geser sedikit ya teman-teman. Ada bahasan-bahasan yang nanti pelan-pelan, agak bold, agak lumayan tebal. Tapi esensinya yassiru, permudahlah, jangan dipersulit. Wabashiru wala tunaffir. Teman-teman silakan dibuka Al-Baqarah ayat 185. Teman-teman silakan dibuka Al-Baqarah 185. Ini dulu pernah kita bahas ya, satu ayat spesial, tapi kali ini ada satu penggalan ayat yang kita mau potong aja. Teman-teman dibuka Al-Baqarah 185. 185 Al-Baqarah. Udah? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum. وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. Sampai situ di stop dulu dan garisi ayat yang mau kita baca habis ini. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Allahumma arhamna bil Quran. Teman-teman garis bawahi ayat yang tadi saya pinta untuk garis bawahi. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra.
Artinya, sesungguhnya Allah itu menghendaki kemudahan bagi kalian dan Allah tidak menghendaki kesukaran bagi kalian. Lalu Allah berfirman lagi, walitukmilul iddah walitukabbirallah ala ma hadakum wa la'alakum tashkurun. Maka cukupkan bilangan itu, agungkan Allah dengan seagung-agungnya atas petunjuk yang Allah berikan pada kalian agar kalian jadi hamba yang bersyukur. Teman-teman lihat gimana Rasulullah SAW waktu kedapatan dalam sholat berjamaah ada seorang bayi yang nangis, lalu Nabi menyegerakan sholat beliau, memperpendek bacaan beliau. Apa maknanya? Rasulullah tuh paham banget. Beliau tuh paham banget bahwa afdol sholat, sebaik-baik sholat itu adalah yang lama berdirinya. Yang lama berdirinya. Dan Nabi pernah menyabdakan itu kan. Dan Nabi pernah bersabda tentang hal itu kan. Sebaik-baik sholat adalah lama berdirinya. Lama berdirinya ini maksudnya berarti panjang bacaannya. Kalau bisa baca yang panjang-panjang. Tapi pada case tertentu Nabi maklum. Ada bayi yang nangis, Nabi gak terus kemudian panjang berdirinya, artinya membaca surat yang panjang atau ruku sujud dengan sujud yang lama seperti biasanya pada umumnya. Nabi rahmah, sangat punya perasaan kasih sayang ketika melihat bayi menangis. Ketika mendengar bayi menangis, Nabi gak mau merepotkan orang tuanya. Makanya Nabi memperpendek bacaan surah. Lalu Nabi SAW mempercepat sholatnya agar supaya orang tua sang bayi bisa segera memeluk anaknya. Agar bisa segera mendiamkan anaknya. Ini hakikat ketika seseorang tahu dan faham tentang ilmu yang dia dapatkan. Tapi dia melihat ada saudaranya yang kesulitan belum bisa menjalankan. Belum dulu lisannya ini menghina, meremehkan, mencela. Ketika ada yang berbeda pandangan dalam fikih, tidak dulu terus kemudian lisan ini menganggap bahwa dia sudah keluar dari agama Islam. Enggak, tapi dipandang dalam pandangan rahmah, pandangan kasih sayang. Bahwa memberi uzur kepada saudara kita itu adalah Nabi, itu adalah sesuatu yang Nabi perintahkan. Nabi pernah bersabda, ya Rasulullah, kam na'fu anil khadim. Ketika seorang sahabat laki-laki curhat tentang pembantunya, curhat tentang rewangnya, curhat tentang asisten rumah tangganya. Terus laki-laki ini nanya, ya Rasulullah, kam na'fu anil khadim? Wahai Rasulullah, harus berapa kali saya maafin pembantu saya? Apa kata Nabi? Maafkan pembantumu 70 marrah. 70 kali maaf. 70. Kalau pembantu kita aja suruh maafin 70 kali. Apalagi anak kita, apalagi istri kita, apalagi suami kita, apalagi orang tua kita. Juga gimana sama karib kerabat kita? Maka maafkan mereka kalau mungkin ada di antara 1 dan 2 ilmu yang sudah mereka tahu lalu mereka terlupa dan belum bisa mengamalkannya. Lapang dada kita melihat mereka, kalaulah mereka ada sesuatu yang mungkin belum bisa mereka tunaikan. Tapi kita sambil berbaik sangka, mungkin beliau lupa, mungkin beliau ada uzur syar'i. Sambil kita doakan, semoga Allah mudahkan, semoga Allah berkahi, semoga Allah melancarkan. Ingat esensinya tadi teman-teman tulis di kolom komentar di caps lock. Permudahlah dan jangan dipersulit. Allah itu kan sudah mensifati dirinya. Innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah itu ghafur, Maha Pengampun. Rahim, lagi Maha Penyayang. Di antara semua yang penyayang. Kalau Allah mensifati dirinya ghafur, itu maknanya gak ada dosa yang gak diampuni. Manusia dapat yang kurang nyaman sekali dari kita, dia bisa lari dan dia bisa kabur loh.
manusia dapat yang kurang nyaman dari kita, dia bisa kabur dan ngeblokir kontak kita loh. Dan kita udah gak WA-WA-an lagi. Bayangin teman-teman yang disayang Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada di antara kita ngebuat nyaman, kalau ada di antara kita membuat tidak nyaman orang lain aja, orang lain itu bisa kabur, orang lain itu bisa blokir, orang lain itu bisa gak suka sama kita atas satu ketidaknyamanan yang kita lakukan. Allah tuh sering banget dapat gak nyaman dari kita, tapi Allah tetap baik, Allah tetap nunggu, Allah tetap ampuni. Sebenarnya kita diincar sama malaikat maut, tapi Allah saking sayangnya, nanti sebentar lagi ini paling hambaku akan balik ke aku lagi. Kalau manusia gampang sekali kecewa atas kita, atas apapun yang kita lakukan, tapi kalau Allah enggak segampang itu kecewa sama hambanya. Allah enggak segampang itu terluka karena sebab perlakuan hamba-hambanya. Allah paling gak butuh sama kita teman-teman, tapi kita yang butuh Allah. Tapi karena Allah tuh sayang banget sama kita, kadang kitanya aja yang gak mau ngasih feedback atas kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Kemarin kita belajar tentang gimana Allah Subhanahu wa taala itu baik sekali, luar biasa sama kita. Ani masani yadurru anta arhamur rahimin. Salah satunya doa Nabi Ayub yang aku sakit ya Allah, tapi engkau tetap yang paling sayang di antara semua yang penyayang. Itu kan saking Nabi Ayub faham, retorikanya itu bermain, jalan fikirnya itu main, bahwa Nabi Ayub mengatakan, iya sih sakit 20 tahun, tapi kan sehatnya lebih daripada itu. Saya malu kalau mau minta kesembuhan. Dan beliau berdoa aja, tapi doanya tuh sedikit pun gak ada intervensi ke Allah. Malah doanya, konten doanya Nabi Ayub memuji Allah. Isinya curhat lalu muji Allah. Ya Allah, aku sakit, tapi engkau tetap yang paling sayang di antara semua yang penyayang ya Allah. Ini doanya Nabi Ayub alaihi salam. Teman-teman yang dirahmati Allah, kembali lagi ya, kalau Allahnya aja maha pengampun, lantas kenapa kita sebagai hambanya seolah gak mau mengakui kalau Allah itu maha pengampun? Kalau Allahnya aja sayang, lalu kenapa kita bilang sama saudara kita, lu mah, udah lu neraka lu, udah lu jahanam lu. Kenapa kita bilang gitu ke saudara kita? Allahnya aja maha penyayang. Allahnya aja tetap nungguin hamba-hambanya. Ini hambaku sebentar lagi taubat kok. Lalu kenapa kita ini kan bukan Tuhan ya. Lalu kita tuh kadang melampaui daripada Allah Subhanahu wa taala. Seolah hak prerogatif surga dan neraka itu ada di genggaman kita. Teman-teman, Rasulullah kan pernah cerita, berulang kali cerita ini disampaikan di mimbar-mimbar, di pengajian, di sharing time. Ya kan? Berulang kali Nabi cerita, mengkisahkan dalam hadis riwayat Imam Muslim, termaktub juga dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari, ada seorang wanita pelacur. Dia menjajakan dirinya kepada laki-laki hidung belang, hingga satu saat dia bertaubat. Dengan kesungguhan taubatnya dia gak mau menyepelekan perbuatan baik, bahkan seekor anjing pun dia kasih minum. Dan Allah maafkan kesalahannya, Allah ampuni zinanya. Lalu dia masuk ke dalam syurganya Allah karena taubatnya yang Allah terima dan bersegera dalam kebaikan. Saking sayangnya Allah. Allahnya maha pengampun, Allahnya maha sayang. Kenapa kita makhluknya Allah, ciptaannya Allah, lalu dengan gampang mengklaim saudara kita di sini, saudara kita di situ, saudara kita? Enggak dong. Enggak teman-teman. Allah yang punya hak atas itu. Tapi kan ada ayatnya. Ya, kalau ada ayatnya jelas. Lagi-lagi vonis itu datang bukan dari kita, tapi vonis itu datang dari Allah Rabbul Alamin. Tapi esensi dari kita belajar, dari kita ngaji, dari kita menulis beberapa faidah,
Kembali ke konsep apa yang Nabi katakan, yassiru wala tu'assiru. Tulis di caps lock besar-besar supaya mudah bagi kita terus menerus mengulang mengingatnya. Karena Nabi itu juga sering banget mengulang-ulang faidah. Kadang 1-2 kata tuh diulang sama Nabi beberapa kali supaya gampang masuk keingatan. Permudahlah dan jangan dipersulit. Permudahlah dan jangan dipersulit. Ada adatnya di sini. Adatnya itu harus ada. Ini kalau yang belum nikah ya. Adatnya harus ada uang sekian puluh juta atau sekian ratus juta kalau mau nikahin anak saya. Teman-teman yang dirahmati Allah. Itu adat, iya. Bisa dilakukan, boleh aja kalau emang diberi kemampuan. Tapi sekalipun Nabi SAW gak pernah mensyaratkan dalam syariat, sesiapa laki-laki yang mau menikah, hendaknya dia harus punya uang minimal sekian. Itu gak ada. Maka kembali ke konsep tadi. Yassiru wala tu'assir. Permudah. Jangan dipersulit. Kalau ada seorang laki-laki salih, kamu ridhoi agama, kamu ridhoi akhlaknya, fazawijuh, nikah. Karena itu ahsanul lil farj, lebih menjaga kehormatan dirinya. Aghaddu lil basar, lebih menundukkan pandangannya. Fa in lam takun, kalau enggak kamu lakukan, takun fitnatan fil ard, akan terjadi fitnah di atas muka bumi, lalu membuat kerusakan yang amat sangat. Jangan dipersulit kalau memang anak kita sudah sampai waktunya untuk menikah. Permudah, apalagi kita tahu calon yang hendak dinikahinya atau yang menikah dengannya adalah laki-laki yang salih, perempuan salihah, yang dia mulia dalam akhlak, adab, dan punya dalam ilmu, punya kesiapan dalam ilmu. Yassir, permudah, jangan dipersulit. Yuridullahu bikumul yusra la yuridu bikumul usr. Allah maunya itu kita mudah. Allah gak mau kita kesulitan. Allah gak mau kita kerepotan. Allah maunya kita selalu dapat kemudahan demi kemudahan. Dan teman-teman yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau juga kita melihat ketika kisah tadi ya, teman-teman mungkin yang baru datang belum dengar kisahnya. Jadi pernah Nabi SAW itu sholat, makmum di belakangnya itu ada salah satunya perempuan bawa bayi. Ketika Nabi sholat, Nabi udah milih satu surah yang panjang. Dalam bacaan pertengahan jalan, tiba-tiba bayi itu menangis. Lalu Nabi memperpendek bacaannya, gak menyelesaikan satu surah full, dan Nabi mempercepat sholat beliau. Sahabat nih agak-agak tahu ya, sholatnya Nabi tuh punya ciri khas tersendiri. Sholatnya Nabi tuh la tas'al an tulihinna wa husnihin. Jangan ditanya panjangnya sholat Nabi, bagusnya sholat Nabi. Tapi pada kesempatan kali itu Nabi tuh mempercepat dan memperpendek bacaan. Selepas sholat Nabi ditanya sama para sahabat, ya Rasulullah kok gak kayak biasanya? Biasanya Anda bacanya panjang-panjang. Biasanya Anda sholatnya agak cukup lumayan lama, sujudnya, rukuknya. Tapi kok kali ini engkau perpendek bacaanmu ya Rasulullah, dan engkau percepat sholatmu ya Rasulullah. Apa kata Nabi? Aku mendengar isak tangis suara bayi di belakang, dan aku tidak mau merepotkan daripada ibunya. Karenanya aku perpendek bacaannya, aku percepat sholatnya. Itu Rasulullah. Itu Rasulullah teman-teman. Ngerti keadaan banget. Lihat situasi dan kondisi. Perlu banget kita muamalah sama teman kita, nongkrong sama kawan-kawan kita, ngajak teman-teman kita untuk supaya sama-sama jalan di atas kebaikan, kebenaran. Perlu banget ngelihat situasi, kondisi teman kita yang kita ajak. Rasulullah bisa aja sholat lama, panjang. Rasulullah hafal Quran. Rasulullah hafal Quran. Rasulullah paling faham isi Al-Quran. Rasulullah paling bertakwa sama Allah. Rasulullah paling tumakninah dalam rukuknya.
tumakninah dalam sujudnya, tumakninah i'tidalnya, tumakninah juga duduk di antara dua sujud, duduk di antara dua sujudnya, tumakninah duduk iftirash atau duduk tawarruknya. Bisa Rasulullah SAW kalau mau baca yang panjang, tapi kan kondisinya ada seorang bayi yang nangis di belakang. Nabi sampai sedetil itu memikirkan situasi, kondisi, perasaan ibunya. Sedetil itu Nabi memikirkan. Nanti kalau aku lanjutkan bacaannya panjang, sang ibunya kasihan. Dia sholatnya gak nyaman, gak tenang karena anaknya nangis. Teman-teman, belajarlah ilmu sebanyak-banyaknya. Tapi jangan lupa, lihat kondisi di sekitaran kita. Kalau ada orang yang belum paham, tugas kita untuk ngajak, untuk memahamkan beliau. Dengan caranya yang pelan, perlahan, konsisten, berproses, berprogres. Pelan, perlahan, konsisten, berproses, berprogres. Tulis di kolom komentar. Pelan, perlahan-lahan. Lah bedanya apa? Pelan-pelan dulu, jangan langsung ngebut. Perlahan-lahan itu step by step. Ada tangga 1, tangga 2, tangga 3. Konsisten. Karena emang kita, kata Nabi SAW, perlu konsisten dalam menyampaikan kan. Kata Nabi SAW, ahabbul a'mal indallahi adwamuha wa in qalla. Kalau ada satu amal yang paling Allah cinta, maka pastikan amal itu adwamuha, yang konsisten. Wa in qall, walaupun sedikit. Maka pelan, perlahan, artinya step by step, konsisten, berproses, berprogres. Jadi PPK BB, PPK BB atau PP, PPK PP, pelan, perlahan, konsisten. BB ya, BB-nya itu berproses, berprogres. Kenapa harus pelan? Nyampein sesuatu itu kalau kenceng, why? Benar, nggak ada masalah, semuanya benar ya teman-teman. Tapi maksudnya pelan di sini juga selain dari gimana cara kita mau memberikan bungkus hadiah itu kepada mereka, dengan cara yang pelan atau dengan cara yang keras, itu opsional. Tapi Nabi SAW tuh suka kepada inna rifqa zi'a, sesungguhnya rifqa, kelemah lembutan itu, la yazalu syai'in rifqan illa zanah, kata Nabi SAW. Tidaklah seseorang itu mendapati kelemah lembutan hadir pada sesuatu illa kecuali zanah, pasti memperindah. Dan tidaklah kekasaran menempel kepada sesuatu illa syanah, kecuali pasti merusak, menghancurkannya. Maka pelan-pelan. Terus yang kedua, perlahan. Apa makna perlahan? Perlahan itu teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perlahan artinya step by step. Step by step. Proses bertahap. Kalau mereka belum bisa menerima pelajaran anak-anak kampus, mereka baru bisa menerima pelajaran anak-anak SMA, ajari mereka. Ajari mereka. Mereka baru bisa nerimanya kayak anak SMA. Ya udah, kayak anak SMA. Nanti udah masuk ke kampus, cari artikel sendiri ya, buat materi sendiri ya, nanti presentasi ya. Silakan. Perlahan, step by step. Terus yang ketiga, konsisten. Teman-teman dirahmati Allah, gak ada sesuatu yang hebat kecuali biasanya dimulai dari konsisten. Man sabata nabat. Asalkan kita konsisten, kita pasti tumbuh. Di bidang apapun itu. Di dalam disiplin ilmu manapun itu.
Konsisten tuh pasti tumbuh. Lalu berproses. Kalau udah disampaikan, ada ilmu yang masuk, berproseslah dengan ilmu itu. Setelah berproses, menikmati jalan demi jalan yang kita lalui untuk mengamalkan ilmu itu, ini yang kelima, berprogres. Harus ada progres. Progres itu artinya perkembangan, perubahan dari apa yang kita lakukan. Ada progresnya. PPKBB, pelan, perlahan, konsisten, berproses, berprogres. Kelihatan gitu loh. Kalau kayak bangun-bangunan, yuk proses bangunan. Iya, diratain dulu tanahnya. Kalau kurang rata, datengin lagi dump truck untuk nguruk tanahnya. Habis itu bangun pondasinya. Udah mulai kelihatan? Belum. Karena pondasi di bawah belum kelihatan. Pondasi selesai dicor apa segala macam, mulai besi-besi itu dicor. Udah mulai kelihatan? Tiang doang. Tanah rata sama tiang. Terus lagi. Akhirnya lantai 1 kelihatan, lantai 2 kelihatan. Udah fasadnya kelihatan. Udah pagernya sekeliling kelihatan. Udah mulai lagi dalamnya, nanti pelan-pelan plafonnya kelihatan. Temboknya udah mulai diaci. Nanti bawahnya udah mulai ditutup pasir. Udah mulai lagi di granit. Udah mulai lagi dipasang keran-kerannya, lampu-lampunya, plafon semuanya sampai finishing catnya. Tinggal kita masuk ke dalamnya. Itu berprogres. Terlihat efek signifikan dari perubahan hidup. Progres namanya. Kalau sama aja, berarti ada yang perlu dievaluasi. Jadi BPK, BBE. Terakhir tambahin itu teman-teman. PPK, BBE. Apa E-nya? Evaluasi. PPK, pelan, perlahan, konsisten. BBE, berproses, berprogres. E-nya evaluasi. Malas, ya harus dilawan. Aslinya nih kita semuanya, kita semua tanpa terkecuali. Kita semua nih orang-orang hebat, orang-orang yang kelak akan punya kebesaran di bidangnya masing-masing. Kelak kita jadi hamba yang benar-benar ahli, punya keahlian di bidangnya masing-masing. Kita nih semuanya hebat. Tapi kurangnya satu. Kita masih memperturutkan rasa malas. Dan syaitan tahu itu. Anak muda ini hebat. Si Mbak Fulanah ini hebat. Mas Fulan ini hebat. Cuman satu, dia malas. Malas itu yang membuat yang lain udah pada lari, dia masih rebahan. Yang lain udah pada sholat, on time, dia masih tidur-tiduran. Yang lain berkorban, dia tetap aja maunya leha-leha. Syaitan paling suka tuh sama orang-orang yang malas. Iya benar. Nah ini ada pertanyaan nih, Saca J Jepara. Gimana cara melawan rasa malas? Caranya jangan malas. Caranya paksain. Jangan malas, paksain aja. Gimana cara kita menghantam rasa malas? Paksain untuk gak malas. Rajin aja teman-teman. Kegigihan, gigih kalau bahasa temporer, bahasa zaman-zaman dulu itu gigih. Kenali kegigihan dalam diri, kenali potensi dalam diri kita, lalu tekun, gigih, ulet di sana. Sama aja sebenarnya, tekun, gigih, ulet tuh sama aja sih sebenarnya. Substansi makna dari kata itu tuh sama aja. Belajar Iqra, paksain. Ulet aja, belajar aja. Dan berulang kali kan Nabi gak bilang banyak. Nabi gak pernah bilang banyak. Yassiru wala tu'assir. Cari yang mudah-mudah. Karena Allah gak mau kamu kesulitan. Jadi maka Nabi SAW juga bersabda, adwamuha wa in qalla. Kamu yang konsisten ya. Sedikit pun juga gak apa-apa.
Kamu yang dawam ya. Wa in qalla. Walaupun sedikit. Ada GUT istilahnya. Good. Apa itu good? Gigih, ulet, tekun. Ini tuh sama aja dengan adwa muhawa in qalla. Konsisten walaupun sedikit. Konsisten. Teman-teman sekarang di bidang manapun nggak bisa memastikan, tapi konsisten aja deh. Mulai benerin dari sesuatu yang mulai dari diri kita dulu sebelum orang lain ya. Good, gigih, ulet, konsisten. Kalau udah punya ini, good, gigih, ulet, good. Itu mah guk ya. Good, gigih, ulet, tekun. Itu nanti induknya konsisten. Adwa muhawa in qalla. Udah nyampe tuh. Sesuatu itu sulit karena emang kita baru mulai. Coba aja udah mulai seminggu, 2 minggu, atau sepekan, 2 pekan. Pasti enteng lama-lama. Mulai pertama aja yang sulit. Mulai bingung kita harus mulai dari mana nih. Harus ngapain dulu nih. Udah mulai. Yassiru wala tu'assir. Teman-teman di bidang keahlian apapun yang sekarang teman-teman tekuni, good. Gigihlah, uletlah, tekunlah. Good. Nanti induk dari semua good itu konsisten. Udah, konsisten aja. Waktunya, ya udah, kalau udah waktunya. Waktunya kerja. Waktunya istirahat, ya istirahat. Jangan waktunya istirahat dipakai kerja, waktunya kerja dipakai istirahat. Enggak. Fa'tu kulladzi haqqin haqqa. Kata Nabi SAW, berikan segala sesuatu sesuai hak porsinya masing-masing. Jadi kalau porsinya pas kerja. Kalau porsinya pas tidur. Kalau porsinya pas aktivitas. Kalau porsinya untuk makan. Jangan terlambat. Kasihan, tubuh kita kan punya hak. Apa haknya tubuh kita? Istirahat. Dapat asupan makanan. Dapat asupan gizi. Dapat waktu untuk merefresh lagi. Jadi gitu teman-teman dirahmati Allah. Jadi konsisten aja. Yang anak dari konsisten itu good, gigih, ulet, tekun. Nyampe. Sopo seng tekun mesti tekan. Kalau kata orang Jawa. Coba teman-teman yang tahu tulis terjemahannya di kolom komentar. Sopo seng tekun mesti tekan. Orang Jawa bilang gitu ya. Sopo tekun tekan. Apa artinya? Boleh ditulis di kolom komentar yang tahu artinya. Ini juga bagus nih, mindset tentang jazakumullah khairan Mbak Mita. Kerja untuk menunggu waktu sholat, bukan kerja sampai meninggalkan sholat. Nah. Sopo sing tekun tekan. Buat teman-teman yang belum paham bahasa Jawa, izin saya terjemahkan. Sopo tekun tekan itu artinya siapa yang benar-benar sungguh-sungguh dalam satu bidang pasti tekan. Dia akan sampai pada tujuan yang diharap-harapkan. Sopo tekun pasti tekan atau mesti tekan. Tekan tuh artinya nyampe. Ya kalau kita tekun, walaupun sekarang mungkin orang meremehkan, merendahkan, menyepelekan, kayaknya tangganya terlalu tinggi. Tapi kalau kita naikin aja pelan-pelan, naik tangga pertama, tangga kedua, tangga ketiga, capek, istirahat, udah istirahat dulu. Tapi jangan turun, naik lagi. Kan tangga kita targetnya tangga yang ke 20. Baru naik 3 tangga, jangan turun, udah capek istirahat di situ aja udah. Bismillah. Ntar punya tenaga naik lagi tangga ke-4, ke-5, ke-6, ke-7, ke-8, 9. Capek istirahat di situ. Jangan turun. Capek. Naik lagi tangga ke-10, 11, 12, 13. Capek istirahat dulu di situ. Jangan turun.
14, 15, 16, 17, 18, capek, jangan turun. 19, 20, alhamdulillah akhirnya nyampe juga. Makanya falsafah Jawa tadi tuh, sopo sing tekun mesti tekan. Kalau kita tekun pasti nyampe. Harus sabar. Pada akhirnya semua bakal kalah, bakal terjawab sama sabar. Udah, teman-teman, pada akhirnya semua perjuangan kita, effort kita untuk tambah soleh, tambah balik ke Allah, untuk makin dekat sama Allah, itu nanti kunciannya ada di sabar berproses gak? Sabar berkorban gak? Sabar berjuang gak? Sabar direndahkan gak? Sabar untuk tidak menunda-nunda gak? Sabari diri untuk jadi yang lebih baik gak? Sabar untuk terus kemudian rajin gak? Sabar. Udah nih, sabar tuh kata kunci yang paling top of mind. Jadikan di sini nih, di kepala kita harus ada top of mind. Di pikiran kita, di kepala kita nih semuanya pokoknya top of mindnya sabar. Fasabaru jamil. Udah, main cantik dengan penuh kesabaran. Jamil, yang cantik, yang indah. Sabar tuh harus jadi sabar itu harus jadi top of mind dalam hidup. Tulis di kolom komentar ya teman-teman. Jadikan top of mind dalam hidup kita sabar. Teman-teman nih mau nanya ya. Saya punya masalah begini. Iya tapi gini. Solusinya tuh sabar. Wasta'inu bis sabri wassalah. Kamu kalau ada masalah, udah 2 aja ini cukup. Sabar lalu sholat. Tapi yang paling top of mindnya kalau sholat kan udah jelas ya. Itu kewajibannya bagi kita ya, jelas. Sholat kewajiban. Allah buka 5 kali dalam sehari tempat kita untuk curhat. Ya Allah, saya lagi begini banget ya di tempat kerja. Itu masuk jam 8, masuk kerja langsung dapat ujian. Ya udah, zuhur ngadu. Ya Allah, di waktu zuhur ini, ya Allah, hamba mau curhat padamu ya Allah. Kalau curhat sama Allah mah rahasia kejaga aman. Kalau curhat sama manusia, ambiar kadang-kadang. Top of mind, sabar. Udah sabar, ada lanjutannya, sholat. Udah sholat tapi kok belum berubah, ikhtiar. SST. Apa SST? Sabar, sholat, SST. Iya, SSI. Sabar, sholat, ikhtiar. SSI. Tulis di kolom komentar ya teman-teman. SSI, sabar, sholat, ikhtiar. Waktu Nabi Muhammad SAW dapat ujian, benar-benar bukan cuma dibully verbal, tapi kontak fisik tuh ada. Apa yang Nabi jadikan perisai dalam hidup beliau? Top of mind beliau apa? Sabar. Kalau Nabi udah gak sabar menghadapi Abu Jahal, apa jadinya kita? Kalau Nabi gak sabar menghadapi Abu Lahab, apa jadinya kita? Kalau Nabi berputus asa, tidak sabar dari perbuatan kaum-kaum waktu Nabi datang ke Taif, apa jadinya kita? Makanya teman-teman yang dirahmati Allah, sabar jadi top of mind. Kembali ke dalam materi pertama tadi, ingat selalu ya teman-teman, perlunya kita ngelihat kondisi. Waktu Nabi melihat anak kecil, bayi yang menangis, takut sekali. Ibunya nanti keganggu dalam sholatnya, malah jadi kurang nyaman. Nabi memperpendek bacaannya, mempercepat sholatnya. Dalam sholat aja, Nabi SAW juga bisa memberikan maklum pada jamaah. Maka gimana dengan kita teman-teman? Mungkin ada teman kita di luar sana masih proses belajar. Tugas kita lah untuk memberikan uzur sama beliau. Bukan membenarkan, sekali lagi
Kalau ada kekeliruan yang masih beliau lakukan, bukan berarti membenarkan, tapi kita berlapang dada untuk mendoakan. Bukan membenarkan, tapi berlapang dada untuk mendoakan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan, memberi hidayah, memberi taufik agar beliau berkenan berubah. Teman-teman yang disayang Allah Subhanahu wa taala, begitu dulu kajian kita di pagi ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memuliakan teman-teman semuanya. Kalau ada di antara teman-teman ada yang mau mendapatkan informasi video-video pendek saya, video-video pendek ceramah saya yang bisa dijadikan story WA, teman-teman bisa bergabung di grup WhatsApp Sahabat UWIR ya. Sebut nama, asal kotanya, asal negaranya. Begitu teman-teman. Terus juga mohon izin, kemungkinan besar kalau besok memungkinkan kita subuh syuruk, tapi kalau belum memungkinkan nanti kita lihat aja teman-teman ya. Karena besok kami ada acara juga, acaranya acara internal di bawah di satu kota, dan mudah-mudahan nanti kita bisa silaturahmi di Jogja tanggal 22 sampai 24 atau 25 ya. Acara Urip Iku Urup. Acara Urip Iku Urup di Yogyakarta. Ada IG-nya, nanti dipantau aja jadwalnya di sana. Teman-teman gitu dulu, sehat-sehat, berkah, dilancarkan segala urusannya. Kalau ada yang mau bergabung di grup WhatsApp kajian saya, tap link di bio. Dan teman-teman, insya Allah tanggal 13 besok kan kami umroh. Kalau ada di antara teman-teman ada yang mau menitipkan badal umroh, atau ada yang mau menitipkan daripada Quran wakaf untuk diwakafkan di Masjidil Haram Mekah, insya Allah kami menyediakan Quran untuk diwakafkan di Mekah. Juga kami memfasilitasi badal umroh kalau ada di antara teman-teman yang mau badal umroh. Caranya gimana? Tap link aja di bio, nanti teman-teman dapat informasi di sana. Caranya juga bisa tap link di bio. Nanti teman-teman bisa dapat informasi di sana. Begitu ya teman-teman. Wakaf Qur'annya kami akan tunaikan kurang lebih di antara tanggal 13 sampai tanggal 16 pada saat kami di kota Mekah. Nanti kita wakafkan Quran di sana karena salah satu keutamaannya Mekah, kalau sholat di sana 100.000 kali lipat. Lalu dikatakan oleh Imam Hasan Al-Basri, sebagaimana keutamaan sholat yang 100.000 kali lipat, amalan lain pun punya potensi yang kurang lebih sama besaran pahalanya kalau kita beramal soleh di sana. Mudah-mudahan kita bisa beramal soleh di sana. Dan kalau ada yang mau umroh bareng kami juga, insya Allah tanggal 13 kita umroh bersama-sama ke Makkah dan Madinah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaih. Nomor WA-nya berapa? 0812 13 60 70 20. Barakallahu fikum. Assalamualaikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaih. Assalamualaikum.